Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'du. Nah, kemudian kita lanjutkan pelajaran sirah kita masih dalam Daulah Abbasiyah. Naam, yaitu masa kekuasaan Al-Mu'tasim Billah. Naam. Di masa kekuasaan ini beliau adalah pengganti dari saudaranya, yaitu yang bernama Al-Ma'mun. Nah, Al-Ma'mun lebih memilih Al-Mu'tasim Billah daripada anaknya sendiri yang bernama Al-Abbas. Naam. Dan Al-Mu'tasim Billah ini juga salah satu dari anak-anaknya Harun ar-Rasyid rahimahullah. Nah, beliau bernama Abu Ishaq Muhammad bin Harun ar-Rasyid. Beliau dilahirkan di kota Zatrop, Asia Kecil. Asia Kecil itu sekarang ya Turki dan sekitarnya. Tahun 178 Hijriah, Turki dan sekitarnya. Nah, ingat ya, ini ibunya si siapa Al-Mu'tasim Billah ini orang Turki. Jadi nanti Turki nanti akan mulai menampakkan kekuasaannya, menancapkan kukunya di Daulah Abbasiyah mulai dari kekuasaan Al-Mu'tasim Billah ini. Nah, beliau sebenarnya adalah mantan tentara ya. Beliau memiliki keistimewaan dari akhlak juga. Nah, karena kecakapan inilah maka Al-Ma'mun lebih mengutamakan kekuasaannya itu kepada Al-Mu'tasim Billah ini ketimbang anaknya sendiri, yaitu Al-Abbas. Nah, dan tetapi ya kita tahu sendiri bahwasanya di masa Al-Mu'tasim Billah ini juga pemerintah masih memegang akidah Al-Quran makhluk ya, dan bukan kalamullah. Maka para ulama dan para orang-orang yang mengikuti akidah Ahlussunnah wal Jamaah diserang. Nah, dipaksa pemerintah untuk mengatakan bahwasanya mengubah akidah mereka bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk. Naam. Kemudian perkara penting yang dilakukannya adalah perhatian terhadap tentara. Al-Mu'tasim ya, kita tahu sendiri bahwasanya sebuah negara itu bisa berkembang, bisa bertahan itu karena ada namanya tentara. Dahulu sebelum Daulah Abbasiyah, yaitu Daulah Umayyah, membangun kekuasaannya itu lewat loyalitas tentaranya sebagian orang-orang Arab. Ya, Muawiyah bin Abu Sufyan dan awal berdirinya Daulah Umayyah itu mereka orang-orang Arab. Kemudian di periode awal Daulah Abbasiyah, yang atau masih ingat yang pertama kali melakukan pemberontakan terhadap Daulah Umayyah adalah seorang yang berada atau tinggal di Khorasan. Nah, Khorasan itu daerah Persia. Jadi pada periode awal Khalifah Abbasiyah ini, Daulah Abbasiyah ini, tentaranya atau orang-orang yang loyal kepada Khalifah adalah orang-orang Persia. Ya. Nah, tetapi di masa Khalifah yang ke-8 ini, di masa Al-Mu'tasim Billah, beliau ingin tentara bantuan ya. Nah, maka beliau memilih kepada tentara yang kuat dan beliau memutuskan untuk membentuk tentara yang baru dari keturunan Turki. Karena beliau sendiri lahir di Asia Kecil ya, di Turki juga. Ibunya juga orang Turki. Nah, kemudian mulailah Al-Mu'tasim itu mencari orang-orang yang kuat dari bangsa Turki. Dan akhirnya terkumpullah sekitar 75.000 orang pasukan dari bangsa Turki. Nah, 75.000 pada saat itu adalah jumlah yang sangat banyak untuk satu kota bernama Baghdad. Nah,
Kemudian ketika orang-orang Turki tersebut sampai ke Baghdad, maka Baghdad ini jadi kota yang penuh sesak. Nah, terjadinya gesekan antara tentara Turki dan juga penduduk aslinya, ya di jalan-jalan, di pasar-pasar. Maka hal tersebut membuat penduduk aslinya itu tidak nyaman. Dan akhirnya kondisi tersebut memaksa Al-Mu'tasim memindahkan mereka ke negeri namanya Samiro. Nah, inilah asal muasal kota Samiro, yaitu kota yang dibangun oleh Al-Mu'tasim Billah karena ingin memobilisasi tentara Turki dari orang-orang asli dari kota Baghdad. Ada yang mengatakan ini namanya Samiro, ada yang juga mengatakan Samarro, ya. Jadi ada beberapa pengucapan. Sama saja tapi Samiro atau Samaro. Ini kota baru yang dibangun oleh Daulah Abbasiyah atau Al-Mu'tasim Billah. Kemudian tentara-tentara Turki tersebut dipindahkan menuju kota Samiro, dan juga ibu kota juga pindah juga, plus Mu'tasim juga pindah dari kota Baghdad ke Samiro ini. Kemudian tentara tersebut juga mampu menampakkan kemampuan yang lebih dalam memadamkan fitnah. Di antaranya adalah pemberontakan Babak Al-Qarami di Azerbaijan dan juga pemberontakan Azad. Kemudian ini membangun kota Samiro. Al-Mu'tasim Billah ini senang terhadap kemakmuran negeri. Maka beliau di tahun 221 Hijriah membangun kota Samiro. Ini untuk keadaan kota itu sebenarnya dibangun untuk memobilisasi, memberikan tempat kepada tentara Turki yang semakin banyak dan berdesak-desakan dengan manusia di kota Baghdad. Akhirnya kota tersebut menjadi ibu kota menggantikan Baghdad dalam kurun waktu 60 tahun. Dan tempat tersebut menjadi pusat perhatian para ulama, sastrawan, buruh, dan pedagang. Dan di antara peninggalan yang tersisa yaitu Al-Jami'ul Kabir, ya, menara yang seperti di gambar bu kalian itu. Wafatnya Al-Mu'tasim Billah. Al-Mu'tasim Billah wafat pada tahun 227 di kota Samiro. Beliau dikubur di sana dan penggantinya bernama Al-Wasik Billah. Kemudian datang setelahnya mengganti sebagai khalifah Al-Mutawakil. Setelah Al-Wasik kemudian Al-Mutawakil, dan berakhirlah masa awal dari Daulah Abbasiyah. Dan ahli sejarah memutlakkannya sebagai masa kekhalifahan yang kuat atau pada masa keemasan Daulah Abbasiyah yang pertama. Karena setelah Al-Wasik nanti terjadi fitnah yang mana khalifah yang ke-10, 11, 12, 13 sampai khalifah ke-14 semuanya mati terbunuh. Dimulai dari Al-Mutawakil. Al-Mutawakil nanti beliau adalah khalifah yang ke-10. Jadi saya bilang Al-Mu'tasim Billah itu khalifah yang ke-8, digantikan anaknya Al-Wasik. Kemudian khalifah yang ke-10 anaknya Al-Wasik yaitu Al-Mutawakil. Ini Al-Mutawakil nanti juga dia terbunuh wafatnya. Oleh siapa? Oleh konspirasi militer Turki. Lah kok bisa? Karena Turki semakin lama semakin besar. Dan nanti terjadilah kudeta. Kemudian khalifah ke-11, khalifah ke-12 sampai khalifah ke-14. Semuanya ada peran orang-orang Turki di sana dalam menjatuhkan khalifah. Jadi awalnya ini Turki ini ditetangkan oleh Mu'tasim Billah, kemudian diberikan tempat,
kemudian diberikan dikasih fasilitas semuanya, sehingga mereka orang Turki ini kuat menjadi tentara Daulah Abbasiyah. Tapi ternyata setelah sepeninggal Al-Mu'tasim billah, orang-orang Turki ini mulai menampakkan tujuannya, mulai menampakkan ketidakloyalitasnya kepada khalifah. Nanti kita akan mungkin insya Allah kita akan lewat ya di itu tentang Turki tersebut. Saya kira cukup dari saya. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.